Saya sekarang sedang ada di apa soalnya di Jakarta, ini ada beberapa acara. Oke. Jadi, sorry, kok ini, Masya Allah, ntar keliru. Oh, ini udah keluar ya, Mbak Julia ya? Rumah Sakit Islam, konsep manajemen sejarah dan perkembangannya udah ya? Ya sudah dokter, tetapi belum di slideshow. Oke, siap. Oke, makasih. Oke. Jadi untuk kuliah kali ini saya ingin menjelaskan bincang-bincang terkait dengan Rumah Sakit Islam, mulai dari latar belakang, konsep, manajemen, sejarah, perkembangannya dan lain sebagainya terkait dengan Rumah Sakit Islam. Nanti ada materi juga yang terkait dengan sertifikasi rumah sakit syariah. Jadi kita ini bicara lebih awal terkait dengan rumah sakit Islam. Oke. Nah, pertanyaan pembuka begini. Kenapa rumah sakit Islam itu penting? Mbak Zahra Salsabila mungkin bisa memberikan jawaban atau pendapatnya kenapa rumah sakit Islam penting. Ini Mbak Zahra Salsabila saya minta karena belum on cam ya. Mbak Zahra? Mbak Zahra Salsabila? Oke, kayaknya mungkin sedang ini ya, ke belakang kali ya. Mbak Amalia Nurazima. Mbak Amalia? Oke dokter. Nah, monggo. Kenapa sih Mbak rumah sakit Islam itu penting? Atau pertanyaan Ya, pertamanya, rumah sakit Islam itu penting enggak kalau bagi Mbak? penting dokter. Nah, kenapa kok penting? Karena di masa itu Oh, suaranya nggak jelas ya, putus-putus ya. Islam, jadi tidak seperti rumah sakit umum. Oke. Oke, makasih Mbak. Mbak Zahra sudah bisa kontak lagi, Mbak Zahra Salsabila? Oke. Mbak Devita Sari. Kenapa Mbak rumah sakit Islam itu penting? Iya dokter. Kenapa Mbak? Kalau menurut Mbak Devita? Mbak Devita? Masyarakat. Izin menjawab dokter sebagai kebutuhan masyarakat di Indonesia karena masyarakat di Indonesia itu banyak dok. Oke, ya benar. Semua benar saya kira ya. Tapi begini, kenapa rumah sakit Islam itu penting, khususnya bagi umat Islam? Saya ingin bicara soal nanti akan terjawab dengan agak lengkap ya, agak lengkap. Tapi saya awali dengan arti penting kesehatan. Karena rumah sakit itu tidak bisa dipisahkan dari kesehatan. Dan ketika orang sakit, ya
arahnya ke rumah sakit. Ya. Jadi pertama, arti penting kesehatan. Ada sebuah quote begini, health is no everything. But without health, everything is nothing. Jadi kesehatan itu memang bukan segala-galanya. Dalam hidup ini kesehatan bukan segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan, segala-galanya nothing. Segala-galanya tidak berarti apa-apa. Coba bayangkan, jadi kalau kita tidak dalam keadaan sehat, kuliah kayak gini ya pasti tidak nyaman. Ya. Makanan yang biasanya enak, kalau kita sedang dalam keadaan tidak sehat, juga jadi tidak enak. Bahkan ketika beribadah saja ya, ketika beribadah, kalau tadi malam ada yang sholat malam itu ya, kalau dalam keadaan sehat nikmat. Kalau dalam keadaan tidak sehat, ya nggak bisa menikmati ibadah. Ibadah haji apalagi. Termasuk seorang ibu ya misalnya seneng sama anaknya itu seneng kalau sehat. Coba kalau pas sakit gigi anaknya ketawa aja, senyum-senyum aja pusing gitu ya. Ini kesehatan itu memang bukan segala-galanya, tapi apapun yang ada di dunia ini tanpa kita sehat itu nothing. Kita tidak bisa menikmati apa-apa. Oke, sepakat ya dengan ini ya kira-kira ya. Oke. Nah, selanjutnya, arti penting kesehatan yang lain. Kesehatan itu merupakan nikmat yang kedua setelah nikmat iman. Jadi kalau kita, terutama ini umat Islam, ya, umat Islam, nikmat sehat itu adalah nikmat yang kedua setelah nikmat iman. Makanya Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, bersabda, mohonlah kesehatan kepada Allah. Karena sesungguhnya karunia yang paling baik sesudah keimanan adalah kesehatan. Dan dalam prakteknya, Rasulullah ini selalu memanjatkan doa, memohon kesehatan dengan doa yang juga seringkali kita panjatkan, ya Allah, sehatkanlah jasmaniku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ini Rasulullah memanjatkan baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore hari. Oke. Nah, kesehatan juga merupakan nikmat yang unik. Unik dan seringkali terlupakan oleh kita semuanya. Ada satu pengingat hadis dari Rasulullah, ni'amatani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faraghu. Yang artinya ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlupa, terpedaya olehnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau nikmat kelapangan. Jadi sebagian besar manusia itu bisa menyadari, punya awareness yang tinggi kalau sehat itu nikmat ketika sedang dalam keadaan sakit. Jadi diganjar dengan ganjaran sakit baru bisa menikmati. Oh, ternyata sehat itu memang betul-betul nikmat yang luar biasa. Sebelum itu, ya apalagi kalau jarang sakit ya, tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Makanya ada satu pepatah begini. Jadi kesehatan itu mahkota yang diletakkan di atas kepala orang-orang yang sehat. Apa artinya? Kalau orang yang sehat itu tidak tahu kalau dia pakai mahkota. Yang tahu orang yang sakit. Jadi ibaratnya itu jadi mahkota itu kan diletakkan di atas kepala orang yang sehat.
Yang tahu ya orang yang sakit yang melihatnya. Orang yang dalam keadaan sehat tidak tahu, kecuali kalau dia bercermin dengan kesakitan, gitu ya. Baru merasakan bahwa sehat itu merupakan nikmat. Oke. Selanjutnya tadi yang saya sampaikan, ini berhubungan dengan kesehatan tadi, karena rumah sakit itu kan jelas ya, visi utamanya kan menjadikan orang yang sakit menjadi sehat. Sekarang apa arti penting rumah sakit? Dalam sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini yang saya tekankan, yang saya beri warna merah yang artinya itu. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. Kalau dalam konteks ayat ini Allah itu menggunakan istilah waman ahyaha. Barang siapa yang menghidupkan. Jadi barang siapa yang menghidupkan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh umat manusia. Nah, apa maksudnya? Allah saja itu menggunakan istilah waman ahya. Sebenarnya kan kita nggak ada orang yang menghidupkan manusia, nggak ada ya. Tapi maksudnya adalah barang siapa orang yang melakukan satu upaya. Kalau seandainya secara sunnatullah itu orang itu sakit, kalau tidak diobati itu meninggal. Kemudian oleh seorang dokter di rumah sakit, diberi pengobatan, kemudian sembuh kembali dan baik. Itulah makna waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Itulah makna bahwa orang itu telah menghidupkan kembali. Telah menolong orang yang sakit yang seharusnya kalau tidak ditolong mati, kemudian ditolong oleh kita menjadi sehat kembali, itu sama dengan artinya menghidupkan seluruh umat manusia. Jadi kalau di rumah sakit, saudara-saudara, kami selalu menyampaikan ayat ini sebagai motivasi bagaimana semua karyawan, semua pengabdi di rumah sakit itu mempunyai semangat yang tinggi. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kesempatan untuk bisa menjadi orang yang menghidupkan kembali. Sama dengan saudara semua, nanti kan akan menjadi dokter, niatkan bahwa nanti ketika kita menolong pasien, itu adalah upaya sebagaimana Al-Ma'idah 32 menghidupkan seorang manusia, itu sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Oke. Arti penting yang kedua, arti penting rumah sakit. Ini juga hal yang tidak kalah penting ya saat ini. Kenapa rumah sakit Islam itu penting? Jawabannya karena kita semuanya akan mati. Ya. Kalau tadi yang pertama kan untuk menyehatkan kembali. Yang kedua, yang tidak kalah penting, arti penting rumah sakit Islam. Karena kita semuanya, siapapun, itu akan mati. Mbak Devita akan mati, Mbak Eva Nur akan mati, Mbak Amalia akan mati, Mbak Julia akan mati, Mbak Anissa akan mati, Mbak Inayah Wulandari juga akan mati, Mbak Ifsian Sabita juga akan mati, semua akan mati. Dan saat ini, orang-orang yang mau mati, itu 99,9 itu akan datang ke rumah sakit dan mati di rumah sakit. Apalagi sekarang eranya era BPJS. Jadi semua orang yang ada di Indonesia itu sudah tidak ada lagi masalah tidak punya duit untuk ke rumah sakit. Yang tidak mampu, dia bisa mendapatkan BPJS JKN. Jadi semua orang yang akan mati, itu hampir dipastikan
akan ke rumah sakit dan mati di rumah sakit. Nah, pertanyaannya, lalu kita ini sebelum mati aja datang ya ke pengajian, ke masjid. Ya kalau mau mati kan mestinya ke tempat yang baik. Tempat yang bisa membimbing bagaimana ketika mati nanti itu bisa husnul khotimah. Yang memberikan pelayanan bagaimana ketika mau mati dibimbing husnul khotimah. Nah itu sekarang sudah kita tetapkan malahan di rumah sakit syariah ada satu indikator mutu. Nanti pas kita bicara soal rumah sakit syariah kita akan jelaskan panjang lebar. Ada satu indikator mutu bahwa semua pasien yang muslim tentunya ya, yang muslim ketika sakaratil maut wajib hukumnya, standarnya, targetnya 100% mendapatkan bimbingan sakaratil maut atau talqin sakaratil maut menuju husnul khotimah. Jadi kepentingan rumah sakit Islam itu salah satunya, bukan berarti ini yang utama ya. Oh, berarti kalau ke rumah sakit Islam nanti mau mati? Enggak. Mau diobati, tetapi suatu saat siapapun, sakit apapun, kan akan mati. Nah, ketika mati inilah rumah sakit Islam merupakan salah satu wasilah atau sarana menuju husnul khotimah. Jadi orang yang mau mati itu nggak ada keperluan yang lain. Mau diobati apa? Mau dibawa kemana? Yang dibutuhkan adalah bimbingan bagaimana ketika mau mati bisa mati dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Ini pentingnya kenapa ada rumah sakit Islam dan nanti akan berkembang rumah sakit Islam dan rumah sakit yang lainnya bukan atas nama rumah sakit Islam, akan ada yang namanya sertifikasi rumah sakit syariah. Oke. Nah, jadi kalau kita bilang apa sih makna strategis dari rumah sakit Islam dalam dakwah Islam? Ya pertama tadi bagaimana ya tadi itu nikmat yang begitu luar biasa besar. Nikmat sehat yang tadi merupakan nikmat yang kedua setelah iman. Ya. Health is no everything, but without health everything is nothing. Ya. Itu bisa tetap dipertahankan dan dikembalikan lagi. Jadi rumah sakit itu ya upaya untuk mempertahankan dan mengembalikan nikmat yang terbesar. Tadi nikmat terbesar yang kedua setelah iman, yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua, upaya untuk memelihara kehidupan manusia, karena kita bisa memberikan pertolongan, yang sakit bisa menjadi sehat, dan seterusnya. Dan yang ketiga, upaya untuk mendapatkan husnul khotimah, ketika kita semuanya nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna penting dari rumah sakit Islam. Oke. Nah, ada dua kata kunci. Jadi ada dua kata kunci sukses rumah sakit Islam tentunya ya. Pertama, di samping pelayanan kesehatan, ya, yang tidak kalah penting adalah pelayanan kesehatan Islamnya. Nah, ada satu penelitian. Oke. Jadi di Amerika itu pernah dilakukan penelitian, ternyata 77% pasien yang dirawat di rumah sakit itu mengharapkan adanya pelayanan yang memperhatikan dan melibatkan aspek spiritual. Jadi orang-orang yang sakit, bahkan di Amerika lah ya, yang negara yang paling bebas gitu ya, itu tetap katanya 77% pasiennya itu mengharapkan ada pelayanan spiritual di sana. Makanya inilah yang sebenarnya harus menjadi pembeda. Pelayanan Islami itu merupakan pelayanan yang pembeda sekaligus unggulan tentunya di rumah sakit di Indonesia. Oke, nah apa itu rumah sakit Islam?
Jadi rumah sakit Islam itu mestinya rumah sakit yang seluruh aktivitasnya ini berdasarkan pada maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Maqasidus syariah itu adalah tujuan dilaksanakannya syariah. Jadi saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah itu membuat syariah. Seluruhnya itu mempunyai tujuan, ada tujuannya. Nah, kalau menurut Imam Syatibi, jadi seorang pakar maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu ada 5. Jadi tujuan dilaksanakannya syariah itu aja ada 5. Pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama. Kemudian hifdzun nafas, memelihara jiwa atau memelihara nyawa, memelihara kehidupan, ya. Kemudian hifdzun nasl, memelihara keturunan. Yang keempat, hifdzul aql, memelihara akal. Dan yang kelima, hifdzul mal, memelihara harta kekayaan. Jadi seluruh syariah yang diperuntukkan bagi kita itu mempunyai 5 tujuan ini. Terpelihara agama kita, terpelihara jiwa atau kehidupan kita, terpelihara keturunan kita, terpelihara akal kita, dan terpelihara harta kekayaan kita. Nah, saudara, nanti implementasi maqasidus syariah itu diwujudkan dalam bentuk sertifikasi rumah sakit syariah. Ya, nanti insya Allah akan kita sampaikan pada kuliah-kuliah berikutnya. Jadi kalau sekarang ini kita bicara soal konsep rumah sakit Islam pada umumnya. Oke. Saya ingin sedikit memberikan sejarah rumah sakit pada awal kejayaan umat Islam. Ya. Jadi pada awal kejayaan Islam dulu itu rumah sakit itu sudah banyak berkembang pada awal-awal. Ini sejarah beberapa rumah sakit. Jadi tahun 705 itu Khalifah Al-Walid sebagai Khalifah Bani Umayyah pertama yang mendirikan lembaga perawatan untuk penderita lepra dan tunanetra. Jadi pada tahun 700. Kemudian pada kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Raja Harun ar-Rasyid, tahun 786, itu mendirikan rumah sakit dengan sebutan nama Bimaristan atau Maristan. Jadi ini terkenal sekali ya. Jadi istilah rumah sakit itu Bimaristan. Jadi ini pelayanan pengobatan keliling sampai ke daerah pedalaman, dan juga ada pelayanan khusus untuk orang-orang yang menderita penyakit jiwa. Kemudian ada Adud Ad-Daulah, itu mendirikan rumah sakit yang sangat terkenal dengan nama Rumah Sakit Adudi di Baghdad tahun 982. Jadi Rumah Sakit Adudi ini sangat memperhatikan kesehatan lingkungan dalam memilih tempat. Jadi tempat untuk rumah sakitnya itu sudah melalui kajian. Ya kalau sekarang kajian AMDAL, ya kajian kesehatan lingkungan. Memiliki 24 dokter spesialis yang berbeda pada waktu itu. Jadi tahun 982. Direkturnya salah satunya adalah Ar-Razi. Ar-Razi itu pasti saudara kenal semua, tokoh kedokteran Islam yang terkemuka di abad kejayaan umat Islam. Kemudian ada Nuruddin bin Zanki. Ini mendirikan rumah sakit di Damaskus. Rumah sakit ini digambarkan sangat teratur, menerapkan prinsip service excellent dan menerapkan medical record yang baik. Kemudian Mansur Khalaun, penguasa Mesir, ini mendirikan rumah sakit terbesar dan terluas. Jadi bersifat sosial tanpa biaya. Ini menggunakan istana, jadi waktu itu rumah sakitnya itu dari istana yang direnovasi dan bisa menampung sampai 8.000 pasien. Bisa dibayangkan pada zaman itu
Sekarang rumah sakit yang terbesar itu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Itu bisa menampung pasien hanya 1.300-an. Ini bisa menampung pasien 8.000 pasien yang dirawat. Jadi luar biasa. Ini adalah beberapa contoh rumah sakit dan banyak diceritakan di dalam sejarah itu ya, di dalam sejarah kejayaan Islam. Dulu kalau ada orang sakit, ya, ini memang betul dilayani tanpa biaya. Bahkan ketika pulang itu diberi bekal dan selamat dirawat ya dengan mendapatkan fasilitas yang luar biasa baik. Itu di zaman keemasan kejayaan umat Islam. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri rumah sakit pada masa kejayaan atau bagaimana manajemen sebenarnya ini manajemen pada masa kejayaan rumah sakit pada masa kejayaan Islam. Ini adalah ciri-cirinya. Jadi rumah sakit merupakan layanan murni sosial. Di rumah sakit Islam pada masa kejayaan Islam itu murni sosial. Seluruh biaya ditanggung oleh negara. Dia menganut faham welfare state. Dan sekarang udah mulai banyak dianut oleh di banyak negara, termasuk di Indonesia ini kan BPJS itu kan sebenarnya kan konsepnya kan sebenarnya kan ya hampir mirip. Jadi kalau nggak punya ya ditanggung oleh negara. Nah, kenapa kok bisa menanggung itu? Karena dananya itu berasal dari dana wakaf. Jadi Baitul Mal itu pada saat itu luar biasa berkembangnya. Pelayanan tidak membedakan status sosial. Jadi rumah sakit Islam itu melayani semua golongan tanpa membedakan warna kulit, agama, latar belakang, dan asal-usul. Jadi semua diberi pelayanan yang sama, termasuk yang beragama yang lain pun akan diberikan pelayanan yang sama. Tentunya bedanya nanti pada pelayanan sifatnya kerohanian, karena tidak boleh di rumah sakit syariah pun, di rumah sakit Islam, orang yang beragama non-Islam harus mendapatkan semua haknya. Tidak ada satupun hak yang terkurangi. Ya. Kemudian semua dokter dengan keyakinan agama yang berbeda. Jadi dokternya juga tidak hanya dokter Islam sebenarnya. Dokter yang beragama yang lain ikut bahu-membahu bekerjasama untuk menyembuhkan pasien. Ciri selanjutnya, ya, menerapkan prinsip pemisahan bangsal. Jadi pasien pria dan wanita menempati bangsal yang terpisah. Dan sekarang hampir semua rumah sakit melakukan ini. Bukan rumah sakit Islam pun juga banyak yang sudah melakukan prinsip pemisahan tempat untuk rawat inap antara laki-laki dan perempuan. Termasuk juga penderita penyakit menular juga dirawat di tempat yang terpisah. Pembagian perawat, ya, perawat pria bertugas merawat pasien pria, perawat wanita merawat pasien wanita. Ini kalau di sertifikasi syariah memang belum bisa dilakukan, termasuk jadi dokter laki-laki merawat pasien laki-laki juga belum bisa dilakukan. Tetapi yang terkait dengan bagaimana usaha untuk mencegah kholwat, termasuk mencegah ikhtilat, ya, itu sangat diperhatikan di dalam prinsip nanti rumah sakit syariah. Juga sangat memperhatikan kamar mandi dan pasokan air untuk keperluan ibadah. Jadi kalau sekarang kalau di standar akreditasi, air itu menjadi utility yang luar biasa, harus bisa disediakan 24 jam selama 7 hari. Tidak boleh rumah sakit itu kekurangan air. Makanya standarnya itu di samping punya sumber air pump, air bawah tanah, juga harus bekerja sama dengan pemasok air. Jadi kalau rumah sakit mau terakreditasi, itu harus melakukan upaya bagaimana selalu tersedia air 24 jam, 7 hari tanpa henti dan dalam jumlah yang cukup. Oke. Kemudian
ciri yang selanjutnya, dokter yang boleh praktek adalah dokter yang berlisensi berdasarkan pengujian. Sama dengan sekarang, itu sudah diberlakukan zaman dulu. Ya. Sudah ada, kalau sekarang ya STR ya, ada apa STR dan ada SIP, ya, surat tanda registrasi dan juga SIP. Rumah sakit Islam merupakan rumah sakit pendidikan sekaligus sebagai pusat penelitian. Jadi dulu semua rumah sakit itu menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi digunakan untuk kepentingan pendidikan mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Kalau sekarang kan malah hanya sebagian ya yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Kalau dulu rumah sakit Islam itu merupakan rumah sakit pendidikan yang digunakan untuk pendidikan. Nah, bedanya dulu mahasiswa yang kuliah itu dibebaskan dari segala biaya. Enak ya. Jadi kalau sekarang kan enggak ya. Biaya untuk jadi dokter kan mahal ya. Ya Bu Hajah Retnowulan ya. Mbak Hajah Retnowulan ya. Mahal ya sekarang ya. Di mahal ya. Jadi orang-orang tertentu yang bisa ya. Kalau dulu mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan itu bebas dari segala macam biaya. Itu ciri rumah sakit Islam pada zaman kejayaan Islam. Nah, kemudian menerapkan sistem rekaman yang baik dan menggunakan ilmu farmasi serta jasa para apoteker. Oke. Ya, ini beberapa ciri manajemen dari rumah sakit Islam pada masa kejayaan Islam. Sekarang saya ingin menyampaikan apa peran dan sumbangsih umat Islam dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Oke. Ini peran dan sumbangsih umat Islam. Jadi dalam buku History of Medicine, Douglas Guthrie ini menggambarkan begini. Ya, kita coba cermati ya. Ini bahasa yang dipakai di buku History of Medicine. Gudang terbesar kedua bagi ilmu kedokteran selama masa awal abad pertengahan telah dipersiapkan oleh umat Islam. Pengaruh mereka lebih besar ketimbang pengaruh gereja Kristen karena para dokter Islam tidak hanya mengakui dan menghormati pandangan para pendahulu mereka, namun juga menambah karya asli mereka yang menjadi masukan berharga bagi ilmu kedokteran masa kini. Ini History of Medicine ini bukan buku kedokteran Islam ya, tapi buku yang sifatnya umum terkait dengan sejarah kedokteran. Kemudian George Sarton dalam buku History of Science, dia menyampaikan satu pernyataan, sebelum datangnya Islam, pengobatan lebih bersifat magic ketimbang medis. Tugas utama umat ini telah dipenuhi oleh umat Islam. Jadi memang peran dan sumbangsih umat Islam untuk perkembangan ilmu kedokteran ini luar biasa dan diakui di dalam buku-buku ternama yang terkait dengan sejarah kedokteran. Kemudian Robert Briffault dalam buku The Making Humanity, dia sampaikan tidak ada sains sebelum zaman Islam. Apa yang saat ini kita namakan sains muncul sebagai hasil dari metode baru dengan hipotesis, ya, dugaan ilmiah, eksperimental, observation, dan juga measurement yang telah diperkenalkan kepada Eropa oleh orang-orang Muslim. Sains merupakan sumbangan yang sangat penting dari peradaban Islam. Jadi
Jadi metode-metode ilmiah yang saudara semua ini sudah melaksanakan, karena sekarang kan sudah mengambil ini ya, karya tulis ilmiah ya semuanya ya. Mbak Farda Afiana sudah ngambil skripsi? Udah dok. Sudah selesai? Tinggal ujian atau sudah selesai? Kurang ujian hasil dok. Kurang ujian hasil ya. Moga-moga semuanya ini kan angkatan 2019 ya? Sebagian ya, besar ya? Iya Mbak Farda. Angkatan berapa Mbak Farda? 2019 dok. Ya, moga-moga nanti semuanya KTI-nya atau skripsinya semuanya lancar ya. Dan segera bisa masuk di jenjang profesi semuanya. Oke. Selanjutnya, ini saya nggak tahu membacanya apa, kan ini bahasa Prancis itu ya, namanya itu ya, The Boire itu ya. Umat Islam telah membuat sains. Oke. Atau ilmu kedokteran menjadi bebas dari dogma-dogma. Ini ya pernyataan-pernyataan orang tokoh-tokoh ilmuwan dan sejarawan di Barat terkait dengan bagaimana peran dan sumbangsih umat Islam untuk perkembangan ilmu kedokteran, perkembangan ilmu kedokteran. Oke. Selanjutnya saya ingin mengenalkan tokoh-tokoh kedokteran Islam. Ya. Tentunya ketika mengenalkan tokoh-tokoh kedokteran Islam, ya hubungannya dengan rumah sakit Islam, gitu ya. Jadi ada banyak tokoh, ya ada tokoh-tokoh kedokteran Islam. Ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi dia mengarang, beberapa karangannya adalah ada buku-buku tentang kesehatan, termasuk juga Tibbun Nabawi. Itu beliau lahir 750 Hijriah. Kemudian ada Az-Zahabi dan As-Suyuti. Nanti silakan kalau saudara ingin belajar banyak terkait dengan sejarah para tokoh-tokoh di dunia kedokteran dan kesehatan Islam, itu bisa didapatkan sekarang banyak kan ya, di internet juga banyak. Ingin tahu bagaimana upaya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Az-Zahabi, As-Suyuti, itu silakan bisa dibaca buku-buku. Sekarang banyak, mudah dicari. Selanjutnya ini ada tokoh Abu Zakaria Yuanah bin Masawi. Kemudian ada tadi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang tadi menjadi salah satu direktur ya, salah satu rumah sakit di zaman keemasan Islam. Dan kalau orang Barat lebih mengenal dengan Razis. Kemudian Ali bin Abbas al-Majusi, jadi yang dikenal dengan Ali Abbas ya. Nah, kemudian yang paling fenomenal ini yang kita juga pasti tidak ada yang nggak kenal ya, Ibnu Sina atau Avicenna. Kalau orang Barat menyebutnya sebagai Avicenna, atau nama lengkapnya sebenarnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, yang dikenal dengan Ibnu Sina. Yang orang Barat menyebutnya dengan Avicenna. Ini banyak ya nama-nama kedokteran, mulai dari nama-nama perguruan tinggi, nama rumah sakit. Banyak rumah sakit di Indonesia yang menggunakan nama Rumah Sakit Ibnu Sina. Itu saya sudah melihat, mungkin ada 5 yang saya tahu Rumah Sakit Ibnu Sina ya, dengan nama Ibnu Sina. Kemudian tokoh tokoh bedah dan bisa membuat banyak sekali peralatan untuk kepentingan bedah,
Ini adalah Az-Zahrawi. Abul Qasim Az-Zahrawi. Dikenal dengan ada yang di barat menyebut dengan Al-Bukasis, ada Varius, macam-macam dikenalnya. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah Abul Qasim Az-Zahrawi. Ini beberapa tokoh di dunia kedokteran di masa-masa kejayaan Islam. Kalau sekarang tentunya lebih banyak lagi ya. Ini pada awal-awal perkembangan dunia kedokteran dan kesehatan Islam. Oke. Kemudian ada juga Abu Marwah, Abdul Malik bin Zuhar atau Ibnu Zuhar. Ada Averroes juga sangat terkenal ini di dunia sejarah kedokteran Islam. Kemudian Al-Baitar, jadi Muhammad Abdullah Al-Baitar, dan juga ada Ibnu Nafis. Ibnu Nafis itu penemu tentang aliran darah. Jadi dokter yang banyak meneliti terkait dengan darah, termasuk aliran darah. Ini Ibnu Nafis. Oke, jadi itu saya kira saudara-saudara semuanya terkait dengan rumah sakit Islam. Tadi apa latar belakangnya, konsepnya, kenapa harus ada, ciri-cirinya, termasuk juga yang terkait dengan perkembangannya dari sejarah rumah sakit pada masa kejayaan, dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengembangan ilmu kedokteran. Monggo, selanjutnya apakah ada yang bertanya? Silakan, boleh ditanyakan. Silakan kalau ada yang bertanya, mengkonfirmasi atau menambah. Mbak Farda, Aviana. Ada yang ditanyakan Mbak Farda? Belum ada, dokter. Mas Iqbal, Anan. Bertanya, Mas? Alhamdulillah masih belum ada. Sudah jelas. Mbak Eva Nur Hidayah. Saya harus sebut satu persatu ini. Masih belum ada, dokter. Belum ada, oke. Mbak Priscilia Seva. Mbak Priscilia? Belum ada nih, dokter. Mbak Nur Aziza? Mbak Nur Aziza? Nomor belakangnya 00162. Bukan Nur Aziza, di mana? Oh, keliru Nur Aziza. Nur Aziza 16146 ya. Enggak, dokter. Ada yang ditanyakan? Belum ada, dokter. Oke, jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti materinya akan saya share ya setelah ini ya di grup Mas Purba ya. Terima kasih sekali ini atas segala perhatiannya untuk kuliah pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, dokter. Oke, makasih ya. Saling mendoakan dan memaafkan ya semuanya ya. Dokter. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dok.